Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gladys Olia Putri dengan NIM 24123224 dari kelas SI 03. Di sini saya akan menjelaskan serta mereview codingan dan mendemokan atau merunningkan sebuah aplikasi di Android Studio dalam matkul bahasa pemrograman 2. Baik, di sini saya sudah merunning aplikasinya ya. Tampilan awalnya itu adalah emulator yang di sebelah kanan. Di sini ada emulator HP. Di sini saya udah merunningkan tadi. Setelah itu kita masuk ke dalam aplikasinya. Untuk tampilan awalnya atau fitur awalnya itu yaitu masuki halaman login ya. Di sini ada terdapat halaman login beserta untuk memasukkan NIM-nya, passwordnya, lalu ada tombol login ini. Nah, di sini kita ada codingannya untuk bagaimana bisa membuat halaman login ini. Yang pertama di sini kita ada di sini di tampilannya ini ada gambar logo. Nah, dalam untuk membuat halaman login ini sebelum kita menambahkan logonya atau teksnya atau buttonnya ataupun eh, kolom kotak kosong seperti ini, itu kita membuat linear layout dulu untuk membuat satu halaman ini. Dengan width-nya itu match parent, full layar, height-nya juga full layar, match parent, dan orientation-nya vertikal, atas bawah, full. Terus padding-nya 20 dp. Lalu untuk menampilkan atau memunculkan gambar logo ini, kita menggunakan image view sini, ini dengan lebarnya, width-nya itu 900 dp, tingginya atau height-nya itu 100 dp, dan eh, search dari gambar ini dari drawable, yaitu logo. Layout graffiti-nya itu center berada di tengah. Margin top-nya 30 dp. Lalu margin bawahnya itu 20 dp. Lalu setelah itu ada untuk menampilkan tulisan login Amikome ini menggunakan text view dengan width-nya word content, yaitu mengikuti isi kontennya. Dan tingginya juga pun mengikuti isi konten, word content. Teksnya itu login Amikom, text size-nya atau ukuran size-nya itu ukurannya itu 30 dp, layout margin bottom bawahnya itu 30 dp, lalu eh, layout graffiti-nya itu center berada di tengah tulisannya. Lalu setelah itu sini sama juga text view untuk menampilkan tulisan name menggunakan text view juga, sama ini lebar dan tingginya itu mengikuti isi kontennya atau wrap content. Teksnya itu name, lalu untuk kotak bolong atau kotak kosong ini itu menggunakan edit text. Sini lebar, width-nya itu match parent, tingginya itu wrap content, mengikuti isi kontennya. Dan hint-nya ini yaitu eh, tulisan samar-samar, nggak terlalu kelihatan. Itu menggunakan hint, yaitu tulisannya masukkan name. Main height-nya itu 48 dp, padding left-nya 5 dp. Background-nya ini menggunakan search dari edit text border XML. Untuk ini, untuk berwarna dari kotak bolongnya ini. Lalu di sini agar bisa diisi, diklik seperti ini, itu menggunakan eh, ID edit name. Nah, nanti ada codingannya juga. Lalu sama juga yang password juga menggunakan text view, kotak bolongnya menggunakan edit text. Lalu yang terakhir ini button, itu di sini untuk pindah halamannya. Itu lebarnya match parent, tingginya word content. Untuk agar bisa dipencet atau eh, ditekan itu menggunakan ID juga, ID button login. Lalu teksnya itu bernama login. Oke, coba kita pencet ya. Nah, dia akan pindah halaman ke dashboard. Oke, untuk agar bisa dipencet dan bisa pindah halaman itu, kita ke codingannya. Sini codingannya ini, login. Nah, di sini kita menggunakan kelas login.
Dan di sini ada filenya yaitu edit name yang tadi itu yang bisa agar bisa loginnya itu agar bisa diisi menggunakan edit name. Itu in, uh, isian edit text uh, agar bisa isinya itu find view by it, ID-nya ID edit name, sama juga nih yang edit passwordnya juga agar bisa dipencet itu menggunakan edit text, find find view by it, edit pass. Lalu ini agar bisa dipencet seperti ini menggunakan file btn login button. Nah, ini untuk bisa pindah halaman itu menggunakan ini btn login set on click listener dengan filenya itu pindah inten lalu menuju ke halaman dashboard. Seperti ini halaman dashboardnya ya. Nah, activity-nya itu kita pencet pindah agar bisa pindah ke halaman dashboard. Gitu. Oke, lalu sekarang kita berada di halaman dashboard. Seperti biasa juga untuk mengisi isi kontennya kita memerlukan bagian luarnya atau bagian pembungkusnya itu. Kita menggunakan linear layout dengan ukuran match parent, lebar match parent, height-nya, tingginya match parent juga, orientasinya vertikal atas bawah. Lalu di dalamnya juga kita membuat linear layout lagi untuk menampilkan gambar muka saya ini dan juga tulisan nama saya ini menggunakan linear layout, lebarnya match parent, tingginya mengikuti isi konten atau ukuran konten, paddingnya 25 dp, layout margin bottomnya 40 dp, orientationnya vertikal atas bawah. Lalu untuk menampilkan foto saya yang menggunakan image view dengan lebar yang 70 dp, tingginya 70 dp juga, padding topnya 20 dp, search image-nya itu berasal dari drawable, filenya itu saya, margin bottomnya itu 10 dp. Untuk menampilkan tulisan nama saya menggunakan text view dengan lebar yang word content, tingginya juga word content, teksnya Gladys Oda Putri, nama saya, dan juga text size atau ukuran tulisannya itu 16 dp, menggunakan text style-nya itu agar bisa tebal, teksnya itu menggunakan text style bold. Lalu di sini ada 6 card ya, 6 card atau 6 kotak di sini yaitu kita juga menggunakan linear layout lagi untuk membungkus pertama awalnya itu menggunakan linear layout. Lalu di dalamnya ini ada card ini menggunakan card view. Card view di sini yang pertama itu ada card view untuk si akun dengan lebarnya 0 dp, weight-nya 6, height-nya word content, lalu layout marginnya 10 dp. Nah, lalu diisi dalamnya ini juga untuk menampilkan gambar dan juga tulisannya menggunakan linear layout lagi. Di sini ada uh, width-nya match parent, tingginya match parent juga, gravity-nya center di tengah, berada di tengah, padding topnya 20 dp, padding bottom-nya 20 dp juga, orientation-nya vertikal atas bawah, gambar dan tulisan atas bawah. Di sini untuk menampilkan gambar sama seperti tadi menggunakan image view dengan source-nya itu berasal dari drawable file akun. Sama juga untuk tulisan kita menggunakan text view. Dan untuk membuat card view yang sampingnya juga kita membuat lagi card view-nya yaitu pengumuman. Sama seperti yang akun tadi itu menggunakan linear layout lagi di dalamnya untuk menampilkan gambar dan foto menggunakan image view dan juga text view. Dan untuk card view selanjutnya pun sama seperti tadi. Oke. Selanjutnya coba kita pencet untuk akun. Nah, bisa aku pencet, diubah. Nah, di sini kita juga ada codingan dashboardnya seperti ini. Kita menggunakan kelas dashboard. Di sini ada file CV akun. CV akun ini tadi untuk berguna untuk bisa dipencet ya. Dipencet atau disentuh seperti ini. Tuh, seperti ini. Bisa dipencet-pencet. Kita menggunakan CV akun, itu card view.
Sama juga nih. 6 ini sama semua. Agar bisa dipencet itu, kita menggunakan set on click listener lagi, sama seperti tombol login tadi. Di sini ada CV akun, dan activity-nya yaitu pindah, seperti ini. Nah, lalu di sini ada CV pengumuman, set on click listener juga. Tapi di sini filenya geser, activity pun geser. Tapi sama juga itu seperti pindah, akan menggeser ke halaman, nah seperti ini. Halaman pengumuman maupun materi, bisa geser dia. Tuh, PS, nilai, maupun presensi, dan juga tombol logout. Selanjutnya kita akan beralih ke halaman akun. Kita pencet halaman akun. Di sini akun di sini untuk pembungkus utamanya tetap sama menggunakan linear layout dengan width-nya match parent, height-nya match parent, orientation-nya vertikal, padding-nya double DP. Lalu di sini untuk menampilkan tulisan-tulisan di sini, atau tulisan yang pertama judulnya ini menggunakan text view dengan width dan height-nya word content, mengikuti isi kontennya. Teksnya itu baku, text size-nya atau ukuran size-nya 30 dp, margin bottom dan juga margin bottomnya 30 dp, margin topnya 20 dp, graffiti-nya itu center berada di tengah. Lalu untuk menampilkan tulisan name ini juga menggunakan text view dan juga eh, kotak bolong atau kotak kosongnya ini menggunakan edit text ya. Sama juga di sini, dan seterusnya pun sama seperti tadi. Dan paling bawah ada tombol login atau button. Itu menggunakan button, lebarnya match parent, of layar, tingginya word content, mengikuti isi konten, dengan teksnya login. Agar bisa dipencet login seperti ini, oh nggak bisa. Oke, seperti itu. Lalu kita pindah ke halaman pengumuman. Ya, di sini, ah, di sini pengumuman di sini kita menggunakan list view untuk bisa drop down, maksudnya seperti bisa ke bawah seperti ini, itu menggunakan list view. Di sini kita juga menambahkan ID agar bisa digunakan di codingannya nanti, codingan Kotlin nanti menggunakan ID Livy pengumuman, width-nya itu match parent, height-nya match parent, padding top-nya 20 dp. Lalu kita pindah ke pengumuman katanya. Nah, ini. Untuk bisa mengisi tulisannya, mengisi isi pengumumannya itu kita berada di pengumuman KT-nya ini ya. Di codingan pengumuman KT-nya ini dengan kelasnya pengumuman, dengan kita menambahkan variabel judul. Judulnya ini seperti ini, pengumuman Amikom 1, 2, 3, itu merupakan sebuah judulnya. Kita menggunakan mutable list agar bisa ngelis ke bawah. Dengan tipe datanya string, table list of, kita menambahkan judul ads-nya 1 sampai ke 8 sama. Lalu di bawahnya tuh ada tanggal. Di sini tanggalnya kita menggunakan variabel tanggal, mutable list juga agar bisa ngelis ke bawah menggunakan tipe data string. Lalu kita add tanggal, add 1 Januari 2025 dan seterusnya. Lalu ini ada var juga LV pengumuman menggunakan list view agar bisa diisi atau muncul di halaman pengumuman ini. Kita juga menggunakan pengumuman item untuk membuat judul dan juga tanggalnya ini ya. Menggunakan pengumuman item XML. Di sini kita menggunakan linear layout untuk pembungkus utamanya, sama juga width-nya dan juga height match parent, orientasinya vertikal atas bawah. Padding topnya saya beri 50 dp, lalu paddingnya 15 dp agar rapi, terlihat rapi. Lalu untuk tulisan judulnya itu kita menggunakan text view dengan height width dan height word content. Lalu ada text color yang kita gunakan warna hitam, teks ukuran teksnya itu 18 dp, lalu ada
agar bisa dipanggil di halaman di codingan Kotlin-nya itu kita menggunakan ID TV judul. Sama juga untuk tanggalnya juga kita menggunakan text view, word content, width dan height-nya word content, teksnya tanggal, text coloring kita menggunakan warna agak hitam sepertinya ini agak hitam juga, cuman ini terlalu kerang banget. Lalu text size-nya atau ukurannya itu 16 dp juga, lalu menggunakan ID, ID-nya juga TV tanggal. Lalu setelah itu hmm, kita masuk ke materi, kita pencet halaman materi. Nah, langsung keluar beberapa materi ya, materi. Ya di sini, di materi ini kita juga menggunakan yang namanya itu grid view. Itu semacam agar bisa menjadi banyak kotaknya. Ini sebenarnya agak kotak tuh guys. Ini bisa dipencet juga kotaknya. Itu menggunakan grid view. Di sini eh, lebar dan tingginya itu mengikuti layar atau full layar, match parent. 6 columns. Number columns-nya itu dua. Itu ada dua nih kolomnya, satu dua. Agar bisa dipanggil di codingan Kotlin, kita menggunakan ID yang bernama give materi. Lalu kita buat materi cutting. Nah, ini untuk mengisikan isi dari materinya ya. Menggunakan kita panggil uh, variable give materinya. Lalu di sini kita memberi variabel judul dengan mutable list juga. Tipe datanya string. Lalu di sini judul, ads, ada pengenalan bahasa Kotlin dan semacamnya. Lalu kita di sini juga menggunakan variabel nama, mutable list juga, tipe datanya string. Di sini namas at Fania Yudia, nama ads Aulia Putri dan yang lainnya. Dan juga di sini ada variabel perulangan data ya, agar bisa mengulang data yang kita akan tampilkan. Dia akan menampilkan terus-menerus sampai perulangan itu berhenti. Oke, di sini juga ada materi item XML-nya. Ini kita tujuannya untuk mengisikan ini, gambar serta tulisan di dalamnya. Menggunakan rumus utamanya tetap menggunakan linear layout. Lalu untuk gambar bukunya ini kita menggunakan image view dengan lebar dan tingginya 50 dp. Grafitnya itu center, berada di tengah gambarnya. Lalu untuk menampilkan tulisan judul materinya itu menggunakan text view dengan lebar dan juga tingginya word content, mengikuti isi kontennya, teksnya judul, agar bisa dipanggil di halaman materi KT atau Kotlin-nya itu. Kita beri nama ID judul, ID TV judul, text color-nya itu warna hitam, text size-nya atau ukuran teksnya itu 18 dp, grafitinya itu berada di tengah, center. Lalu untuk nama namanya juga di sini menggunakan text field sama seperti tadi. Uh, width dan height-nya itu word content mengikuti isi kontennya. Lalu grafitinya itu center berada di tengah. Text size itu 16 dp atau ukuran teksnya 16 dp. Text color-nya warna hitam ya, hitam ini. Lalu di sini dengan teksnya nama gurunya. Lalu Android untuk memanggil nama ini ke dalam Kotlin-nya itu kita beri nama ID TV nama. Nah, untuk materi Kotlin-nya ini untuk mengisikan namanya ya, mengisikan nama ataupun judulnya itu ke dalam halaman materi. Ya, seperti itu. Nah, kita di sini juga ada materi itemnya. Materi item katanya ini juga untuk bisa menampilkan hasil dari materi item XML-nya ini. Oke, baik. Lalu kita beralih ke halaman nilai. Di sini halaman nilai ini ada nilai UTS,
Kalau kita pencet UTS, itu akan berada di halaman nilai UTS. Kalau kita pencet UAS, itu akan berada di dalam halaman nilai UAS. Oke, kita menggunakan nilai, ya, sebentar, nilai, ya, nilai XML. Oke, di sini kita juga menggunakan linear layout untuk pembungkus utamanya dengan width-nya itu tetap match parent, height-nya match parent juga, orientasinya vertikal, background-nya itu warna putih. Nah, lalu dalamnya itu untuk membuat atas ini nih, tombol atas UTS dan UAS ini, kita menggunakan linear layout lagi dengan width-nya match parent, height-nya word content, mengikuti isi konten, padding topnya full DP, orientation horizontal sebelah kanan dan kiri, lalu kita bagi dua untuk sumnya 12. Lalu, bagaimana cara untuk bisa jadi button ini? Kita menggunakan material button. Nah, di sini kita kasih dulu untuk bisa dipanggil ke dalam codingan Kotlin-nya, itu menggunakan ID btn UTS, lebarnya atau width-nya itu 0 dp, height-nya itu word content, limit layar, weight-nya itu 6, ya, karena tadi 12, itu kita bagi dua, menjadinya 66. Lalu teksnya kita kasih nama UTS, corner radiusnya 0 dp itu agar tidak melengkung ya. Jadi biar kotak saja, itu kita kasih 0 dp radiusnya. Lalu sama untuk UASnya juga sama, kita menggunakan material button dengan kita beri ID juga, ID PTN UAS, width width-nya 0 dp, height-nya word content, weight-nya 6, lalu teksnya UAS, dan corner radiusnya 0 dp juga biar nggak melengkung, biar dia kotak saja. Nah, lalu yang di tengah ini agar bisa tetap stay, tombolnya tetap stay, tapi yang berganti hanya dalamnya saja itu kita menggunakan fragment, fragment, fragment container view. Di sini untuk isi nilainya ya. Nah, di sini kita menggunakan ID juga agar bisa dipanggil ke dalam codingan Kotlin-nya menggunakan ID VC, VCV, FCV, underscore nilai. Lalu di sini width-nya kita match parent, full layar, height-nya match parent, full layar, layout margin-nya itu 5 dp, lalu background-nya itu warna agak abu-abu ya, agak abu-abu ini. Lalu kita isi UTS-nya menggunakan fragment UTS ya. Menggunakan fragment UTS itu di sini kita menggunakan frame layout-nya, frame layout ya. Sini lebarnya match parent, tingginya match parent juga, full layar, kontennya itu konteksnya itu UTS dot UTS, lalu text view-nya ini kita isi aja di sini halaman nilai UAS saja ya, nilai UTS saja. Kita isi aja tulisan dengan teksnya dengan halaman nilai UTS. Di sini width-nya match parent, full layar, height-nya juga match parent, size-nya atau ukurannya 30 dp, text color-nya itu hitam, Graffiti itu berada di tengah, satu center. Nah, kita beri nama teksnya itu halaman nilai UTS. Nah, untuk UASnya juga sama, kita menggunakan fragment fragment UAS ya. Sini menggunakan frame layout, sama juga width dan height-nya match parent, konteksnya itu dot UAS, menggunakan text view juga, menggunakan width-nya match parent, height match parent, text size-nya 30 dp, text color-nya warna hitam, graffiti-nya itu di tengah atau center, dan kita beri teksnya itu halaman nilai UAS, agar bisa membedakan saja. Kita pencet PS, ini UAS. Oke. Nah, untuk Kotlin-nya di sini. Nah, agar bisa dipencet ini kita menggunakan btn UTS set on click listener lagi ya, agar bisa dipencet dan atau dipindah-pindah. Di sini kita juga agar fragmennya itu akan tetap menetap di situ saja yang berpindah menetap. Sorry, maksudnya buttonnya saja yang akan menetap, yang hanya pindah itu fragmennya aja atau isi dari um, nilai ini tuh hanya fragmennya saja yang berpindah. Di sini ada variabel btn UTS, material button,
ada variabel BTN UAS atau dan juga variabel FCV, FCV nilai. Dan di sini kita menggunakan support fragment manager ya. Begin transaction replace kemudian view FCP nilai ID-nya UTS, fragmentnya UTS, commit. Sama juga di sini BTN UTS. Agar kalau misalnya kita klik itu tuh kita kita menuju fragmen UTS atau fragmen halaman nilai UTS. Kalau kita mencet UAS, itu akan muncul fragmen atau muncul halaman nilai UAS. Itu menggunakan btn uas dot set on click listener support fragment manager dot begin transaction replace. My fragmentnya UAS. Oke, setelah itu kita lanjut ke halaman presensi. Oke, presensi ini sama juga bersama seperti tadi. Kita menggunakan pembungkus utama yang menggunakan linear layout. Lalu untuk memunculkan uh, match menggunakan linear layout dengan lebar match parent, tingginya juga match parent, orientationnya vertikal, atas bawah, paddingnya 20 dp. Lalu untuk kita bisa mengisi atau membuat kotak hitam ini menggunakan linear layout lagi dengan widthnya match parent, height-nya kita kasih 300 dp aja. Lalu background-nya itu hitam, ya hitam ini. Margin bottom-nya itu 20 dp. Lalu untuk kita menampilkan sebuah teks di tengah ini menggunakan text view, width-nya atau lebarnya word content, height atau tingginya itu word content juga, teksnya itu arahkan kamera ke QR kode untuk presensi, lalu gravity into center berada di tengah, text color-nya atau warnanya itu hitam, text size atau ukuran teksnya itu 16 dp. Lalu sini ada kotak bolong atau kotak kosong lagi, kita menggunakan edit text. Dengan width-nya match parent, full layar, height-nya word content, mengikuti isi konten, dan agar agar kotak bolong ini berwarna atau ada di pinggirnya ini ada warnanya ini, kita menggunakan dari search drawable edit text border. Min height-nya isi dari atau teks samar-samar di dalam teks kotak bolongnya ini itu menggunakan hint dengan teks kode presensi, min height-nya 48 dp, lalu margin top-nya itu 10 dp, padding left-nya itu 10 dp juga. Lalu setelah presensi kita ada lockout. Di sini lockout ini akan kembali lagi ke dalam halaman login. Sama seperti tadi, akan kembali ke halaman login. Kita menggunakan linear layout juga untuk membungkus utamanya. Lalu di sini ada menampilkan gambarnya, gambar atau logonya itu menggunakan image view. Terus untuk judul dalam halaman login ini kami menggunakan text view. Sama juga untuk menampilkan tulisan name itu kita menggunakan text view juga. Lalu kotak bolong ini kita menggunakan edit text yang di dalamnya itu ada tulisan samar-samar itu menggunakan hint. Lalu ada button atau tombol login ini kita menggunakan button. Dan oke, untuk CV logout-nya ini kita ada di dashboard ya. Logout ini ada di dashboard. Kita login dulu bentar. Di sini dashboard-nya, di sini login. Nah, ada login logout. Sorry, logout maksudnya. Nah, di sini ada logout. Kita tambahkan ID-nya, ID logout agar supaya bisa kepanggil di halaman codingan Kotlin-nya. Nih, agar bisa dipencet ya. Dan dia akan berpindah, saat dipencet dia akan berpindah ke halaman login. Karena kita menggunakan kelas login di sini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana cara running atau mengenai fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi di sini. Yang pertama itu
Setelah kita running itu, kita mencet ini. Setelah runningnya itu kan muncul halaman pertama yaitu login. Dengan kita bisa memasukkan NIM-nya 2412. Lalu passwordnya, misalkan nama saya aja. Lalu kita pencet tombol login, itu akan berpindah ke halaman dashboard. Ya, di halaman dashboard ini itu ada foto saya atau foto profil saya di atas, lalu ada tulisan nama saya Gracia Putri. Lalu di sini ada 6 konten di dalamnya, yaitu ada akun, pengumuman, materi, nilai, presensi, dan juga logout. Dan masing-masing konten ini atau masing-masing cardnya ini bisa dipencet dan bisa berpindah ke halaman selanjutnya. Seperti kita pencet akun ini, itu akan berpindah ke ubah akun. Dengan kita bisa masukkan NIM, lalu nama lengkap kita, nomor WA, password. Lalu kita bisa pencet login. Setelah itu bisa juga kita, kalau kita ingin melihat pengumuman atau jadwal, itu kita bisa pencet pengumuman, konten pengumuman, halaman pengumuman. Dan itu akan berpindah ke halaman pengumuman. Di sini kita menggunakan list view ya. Jadi dia bisa ke bawah gitu, mengelis ke bawah. Sini ada judul dan juga ada tanggalnya. Judulnya pengumuman Amikum 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Dan di sini juga ada tanggalnya, tanggal dari judul dari pengumuman tersebut. Setelah itu kita juga bisa melihat isi materi ya, materi apa saja yang akan kita pelajarkan itu. Pertama kita ada 4 saja ya di sini. Ini ada 4 card gitu. Jadi pengenalan bahasa Kotlin, pindah halaman dengan intent, menampilkan data statis, menambahkan data dinamis. Seperti itu. Lalu kita juga bisa melihat nilai, pencet nilainya. Nah, otomatis akan berada di halaman nilai UTS. Dan kalau misalnya kita pencet UTS lagi, tombol UTS ini, itu akan tetap berada di halaman UTS. Tapi kalau kita misalkan pencet mau melihat nilai UAS kita, nah itu akan berpindah ke halaman nilai UAS. Selanjutnya kita bisa juga presensi, yang kita pencet, lalu dia akan menuju ke halaman presensi. Setelah itu kita terakhir kalau kita mau logout, nah dia akan balik lagi ke login, halaman login Amikom. Baik, mungkin eh, sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kalimat yang kurang berkenan. Mohon maaf. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.